Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi bab 8 yaitu alat pembayaran internasional. B. Alat pembayaran internasional. 1. Devisa. A. Pengertian dan fungsi devisa. Kegiatan perdagangan internasional menghasilkan konsekuensi terjadinya transaksi internasional. Dalam transaksi internasional digunakan alat pembayaran internasional berupa devisa yaitu valuta. Devisa adalah alat pembayaran internasional yang dapat diuangkan dengan mata uang asing. Istilah devisa juga mengacu pada pemilikan mata uang negara lain. Dalam kegiatan perdagangan internasional, devisa berfungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar internasional. Tanpa ada suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar, tidak mungkin tercapai tingkat perekonomian seperti sekarang. 2. Alat pengukur nilai perekonomian suatu negara. Jumlah devisa yang dimiliki oleh suatu negara menandakan kondisi perekonomian negara tersebut. Negara yang maju perekonomiannya, jumlah devisanya sangat banyak. 3. Alat penimbun kekayaan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional. Kekayaan merupakan modal bagi suatu negara untuk meningkatkan usaha atau membuka usaha baru. Investasi dengan adanya devisa yang melimpah suatu alat pembayaran negara dapat memberikan pinjaman kepada negara lain, sehingga pengaruh dan dukungan dari negara lain semakin meningkat. Macam-macam devisa. 1. Valuta asing atau mata uang asing. Valuta asing atau lebih dikenal dengan falas adalah sejumlah mata uang negara-negara yang tetap stabil nilainya. Nah, dapat diterima dan digunakan oleh dunia internasional untuk pembayaran internasional. Misalnya, dolar Amerika, yuan Cina, yen Jepang, dan euro Eropa. 2. Emas atau gold. Emas bersifat convertible. Artinya, semua negara mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk batangan, bukan komoditas. 3. Special Drawing Rights atau SDR. SDR disebut juga dengan emas kertas. SDR bertujuan untuk membantu negara-negara anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran internasional. Ketika ada suatu negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayaran, maka SDR yang dijatahkan dapat digunakan untuk hutang-hutangnya. 4. Kabel order atau transfer telegrafik. Kabel order adalah cek yang dikirimkan melalui telegram, radiogram, atau bahkan pesawat telepon. Biasanya digunakan oleh bank dalam negeri kepada relasinya di luar negeri melalui transfer deposito. 5. Bill of Exchange atau wesel. Bill of Exchange merupakan surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang. 6. Travel cheque atau TC. Travel cheque merupakan cek bepergian atau cek jalan-jalan. TC yang dibawa oleh turis dapat dicairkan melalui bank perwakilan. Contohnya, Bank of America mempunyai perwakilan di Indonesia. Maka, turis yang jalan ke Indonesia dapat mencairkan TC tersebut di Indonesia. Sumber devisa dan tujuannya. Yang pertama, sumber devisa. Khususnya negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah pengangkutan barang dari suatu negara ke negara lain untuk dijual. Jadi, semakin banyak barang yang diekspor, maka menambah devisa negara. 2. Hibah. Hibah adalah pemberian dana dari berbagai negara untuk membiayai pembangunan di wilayah Indonesia. Lembaga yang sering memberikan hibah yaitu Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam. Sedangkan negara asing yaitu Jepang, Australia, dan Jerman. 3. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia dapat mengirim tenaga kerja di luar negeri. Tenaga kerja tersebut dibayar dengan mata uang asing yang dikenal dengan devisa. Pendapatan tersebut dikirim ke dalam negeri, jadi dapat menambah devisa negara. 4. Industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa. Berbagai kesenian tradisional, upacara adat, dan budaya merupakan objek pariwisata yang banyak diminati oleh turis asing. Oleh karena itu, sektor pertanian harus dapat dikelola dengan baik agar menjadi sumber devisa yang sangat potensial. 2. Tujuan devisa. Yang pertama, membiayai impor. Selain mengekspor barang dan jasa, Indonesia juga mengimpor berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukannya devisa, karena devisa adalah alat pembayaran internasional.
2. Menyeimbangkan neraca pembayaran. Jika impor tidak seimbang dengan ekspor, maka neraca pembayaran akan mengalami penurunan atau yang kita kenal dengan defisit. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan devisa. Ketiga, melaksanakan pembangunan. Pembangunan dibiayai oleh devisa yang kita peroleh dari berbagai sumber. Jika tidak ada devisa, kemungkinan pembangunan sangat sedikit dilaksanakan. 2. Valuta asing. A. Pengertian kurs valuta asing. Kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan di dalam nilai mata uang negara lain. B. Penentuan nilai kurs valuta asing. 1. Permintaan mata uang asing. Permintaan terhadap uang asing seperti dolar, euro mempunyai ciri sebagai berikut. A. Semakin tinggi harga mata uang asing, semakin sedikit permintaan atas mata uang asing tersebut. B. Semakin rendah mata uang asing, semakin banyak permintaan atas mata uang tersebut. 2. Penawaran mata uang asing memiliki ciri-ciri yaitu A. Semakin tinggi mata uang asing, semakin banyak penawaran mata uang asing tersebut. B. Semakin rendah mata uang asing, semakin sedikit penawaran mata uang asing tersebut. C. Fungsi valuta asing. Transaksi valuta asing terjadi di bursa valuta asing. Fungsi bursa valuta asing adalah sebagai berikut. 1. Mentransfer daya beli dari suatu mata uang asing tertentu kepada mata uang asing. 2. Penyediaan kredit bagi keperluan negara-negara yang melakukan perdagangan luar negeri. 3. Menyediakan fasilitas pertanggungan pembatasan risiko valuta asing. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah!